Semangat pagi, saya Miss Riana, guru dari SDN Jati Murni 1, Kota Bekasi. Saya akan melakukan aksi nyata berbagi aksi baik tentang motivasi dan merdeka belajar. Baik, kita lihat slide selanjutnya. Yaitu adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah yang pertama, berbagi baik tentang pemahaman motivasi dan merdeka belajar. Yang kedua, praktik motivasi dan merdeka belajar. Menjawab ketiga pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa hal baru yang Anda pelajari tentang motivasi dan merdeka belajar? Pertanyaan yang kedua, bagaimana lembar aksi 1 membantu Anda untuk melatih motivasi? Pertanyaan ketiga, apa tips Anda untuk para pengajar mengelola motivasi dan menerapkan merdeka belajar? Baik, kita akan menjawab ketiga pertanyaan tadi satu per satu. Adapun pertanyaan yang pertama adalah, apa hal baru yang Anda pelajari tentang motivasi dan merdeka belajar? Baik, motivasi adalah dorongan dari dalam diri dalam mengerjakan serangkaian aktivitas untuk mencapai suatu tujuan. Motivasi jadi kunci karena motivasi adalah energi yang dibutuhkan dalam mengembangkan dan melaksanakan strategi apapun untuk mencapai tujuan. Sedangkan merdeka belajar adalah suatu pendekatan yang dilakukan supaya siswa dan mahasiswa bisa memilih pelajaran yang diminati. Hal ini dilakukan supaya para siswa dan mahasiswa bisa mengoptimalkan bakatnya dan bisa memberikan sumbangan yang paling baik dalam berkarya bagi bangsa ini. Motivasi dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu konten dan proses. Mari kita lihat satu persatu. Konten yaitu menjelaskan motivasi sebagai jenis-jenis kebutuhan manusia yang penting dipenuhi sehingga mempengaruhi tindakan seseorang. Sedangkan proses dalam menjelaskan motivasi sebagai pola perilaku yang menghasilkan tindakan dalam mencapai tujuan. Dampak guru yang termotivasi merdeka belajar. Dalam merdeka belajar, guru berdampak atau terdampak itu tahan terhadap stres dan juga mampu meningkatkan kinerjanya. Namun tidak hanya guru saja yang terdampak, murid juga terdampak, yaitu murid jadi tahan terhadap kesulitan dan murid mampu meningkatkan capaian belajar. Mari kita jawab pertanyaan yang kedua. Bagaimana lembar aksi 1 membantu Anda untuk melatih motivasi? Baik, saya akan mencoba menjawabnya. Yang pertama, mengenali kebutuhan diri, menyadari kebutuhan sebelum menentukan sikap, dan menetapkan tujuan yang berorientasi pada proses, bukan hasil akhir. Pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan yang ketiga, apa tips Anda untuk para pengajar mengelola motivasi dan menerapkan merdeka belajar? Menjadi guru, yang pertama menjadi guru yang disenangi murid, memahami kebutuhan belajar murid, memahami karakter murid yang berbeda dan beraneka ragam, dan juga meningkatkan kualitas sebagai guru untuk merefleksikan diri untuk menjadi guru yang lebih baik lagi. Mengetahui tidak cukup, kita harus menerapkan. Kemauan saja tidak cukup, kita harus melakukan. Terima kasih, salam dan bahagia.